harus ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi kalau kita mau ekspor komoditi pertanian, yaitu sertifikat. Perlu difumigasi nggak tuh bang? Kan kayu tuh. Ya, biasanya kalau packing kayu tuh perlu difumigasi dan Kenapa? diberi label ISPM. Apa tuh SPM? Jangan nanya kepanjangannya. Ada satu lagi yang jarang tuh. Apa tuh? Kemenyan. 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 Nah, kalau tuh. itu Besar eksportir pernah ekspor kemenyan. benar-benar kontaineran, guys. Dan kalian Betul. harus tahu nilai barang Kemenyan itu berapa harganya. Mana ekspornya? Kemarin ke Singapura. Ke Singapura tuh. Di Singapura ada dukun juga. Nggak gitu. Nggak berarti semua. Halo Sobat Ekspor, kembali lagi di konten Ekspor Talks bersama gue Sandi Surya dan narasumber kita kali ini Bang Noval Zaki. Halo semuanya, apa kabar? Long time no see. Dan konten-konten ekspor kita nih kali ini. Lagi sibuk apa aja nih Bang Noval? Kalau kesibukan, aneh baru aja balik dari cabang Mister Eksportir yang di Medan. Kalau kesibukan di Medan tuh di sana nge-break regulasi ya buat Mister Eksportir di Medan tuh bisa banyak bantu eksportir yang ada di Pulau Sumatera. Kalau di yang Depok sekarang setelah balik dari Medan, sekarang kesibukannya lagi nge-break regulasi-regulasi aja sih biar cangkupannya tuh lebih banyak gitu. Jadi lebih banyak orang yang bisa dibantu ekspornya juga. Asik. Asik banget sih. Asik banget tuh kayaknya di Medan. Kan banyak pertanian juga kan sesuai Iya. Spesialis expertnya, kita. spesialisnya Mister Eksportir ya. Kalau yang di sono cabang baru yang di Medan kebanyakan komoditi apa sih yang sering diekspor? Boleh tahu, Bang? Kalau di Medan karena dia tuh ya bukan nggak kota sih ya, tapi kebanyakannya produk-produk pertanian juga di Medan tuh yang kita handle yang masuk ke Mister Eksportir di Medan tuh ada komoditi kemenyan, ada sayur-sayuran gitu ya, kayak apa? Wortel dan kentang gitu. Banyak lagi juga ada produk-produk perikanan, sama yang terkenal di Sumateranya tuh ada apa? Lidi sawit ya. Kalau kelapa sawit gimana tuh Bang? Kan banyak perkebunan kelapa sawit tuh. Banyak. Kan minyak lagi mahal tuh. Iya. Gimana sih? Kebunnya sih banyak ya, cuma nggak tahu minyak ini kan katanya langka nih. Lagi langka tuh nggak ada yang diekspor ya? Nggak Emang nggak tahu boleh sih. diekspor tuh Bang? Nggak tahu. Kalau aneh sih lagi suka direbus. Lagi direbus kelapa sawitnya guys. Iya. Nih, biasa aja. Kalau untuk tebang di Depok nih, yang lagi rame komoditi apa nih Bang? Kalau pertanian udah pasti ya, Pertanian karena udah pasti. Mister Eksportir itu udah terkenalnya spesialis komoditi agri produk gitu. Cuma selain produk-produk pertanian di Mister Eksportir Depok nih sekarang udah handle komoditi lain gitu. Contohnya kayak consumer good, alat-alat berat gitu. Jadi udah lebih bervariasi lagi. Untuk cabang Depok nih perkembangan ekspor pertaniannya gimana nih komoditinya akhir-akhir ini? Perkembangannya berkurang atau bertambah Ya, gitu. bertambah apa berkurang? Kalau dari sisi konsumen atau klien ya, itu bertambah sih kalau produk-produk agri, dan keberagaman komoditinya juga bertambah gitu. Kalau yang terakhir diekspor tuh gimana tuh Bang? Yang cengkeh? Yang cengkeh gimana Ya. apanya nih? Gimana prosesnya untuk diekspor? Oh, Regulasi-regulasinya? berarti nanyanya cara ekspor produk-produk Cara ekspor agri produk. gitu. Khususnya cengkeh. Kemarin ke negara mana sih? Dubai. Oh, Dubai. Gimana tuh Bang? Boleh dijelasin nggak? Kalau apa? Cara-cara atau tahapan ekspor komoditi pertanian tuh sebenarnya tidak jauh berbeda. Secara
proses tuh sama gitu. Semua komoditi yang mau diekspor, dari pengurusan dokumen, clearance, terus perjalanan, ocean freight, kalau laut, air freight, kalau udara, terus clearance impor lagi, baru didistribusiin ke buyernya gitu. Cuma karena ada beberapa komoditi juga yang punya regulasi khusus, nah disitulah yang harus dipenuhi, dan disitulah proses yang membuatnya sedikit berbeda gitu. Kalau produk-produk agri produk atau produk-produk pertanian, berarti kan harus ada regulasi dari Kementerian Pertanian yang harus dipenuhi kan untuk ekspornya gitu. Ya contohnya kayak kalau misalkan yang baru kita handling kemarin, ada cengkeh, ada kayu manis, sama ada Yang cabai panjang. Cabai panjang, long pepper. Long pepper. Cabai Jawa. Cabai kalau Jawa. nggak salah nama lokalnya. Iya, cabai Jawa. Itu berarti, iya itu kan tadi tuh yang baru aja kita urus kan prosesnya. Nah di situ harus ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi kalau kita mau ekspor komoditi pertanian, yaitu sertifikat Phytosanitary. Ya sebenarnya ada ya bahasan gimana prosesnya di video-video sebelumnya, tapi di sini kita mau remind lagi gitu ke teman-teman. Mungkin ada beberapa kan yang udah, Yang belum iya, ada viewers baru bisa. Nah, yang itu, pengen belajar tuh. iya, di situ harus ada pemenuhan sertifikat fitosanitary namanya, dimana sebelum kita ekspor, kita harus dapetin sertifikat itu. Nah, untuk mendapatkannya itu, barang yang mau kita ekspor tuh harus diperiksa untuk disesuaikan gitu. Kondisi barang asli sama yang tertera di dokumen itu sesuai atau enggak gitu. Terus dari segi kualitas produknya itu memenuhi enggak syarat kelayakan ekspornya, kayak gitu-gitu. Yang diperiksa tuh apanya aja sih Bang biasanya untuk barangnya? Ya fisik sih, kebanyakan sih fisik. Tapi ada beberapa komoditi pertanian juga yang memang dipersyaratkan di negara tujuannya ya untuk dilakukan uji lab secara lebih detail itu ada juga teman-teman. Contohnya kayak kalau misalkan kita mau ekspor kokopit ya. Nah kalau kita lagi handle kokopit tuh pasti kita harus lewatin uji labnya dulu. Nama uji labnya apa? Nematoda, uji lab Nematoda. Nama uji lab itu guys. Terus kalau misalkan barangnya banyak nih Bang, terus yang dites kan nggak mungkin semuanya. Itu gimana Bang? Iya benar, nggak misalkan Nggak kita mungkin, ekspor satu kontainer, iya, satu kan nggak mungkin kontainer tuh kita semua isinya, tuh. iya satu kontainer misalkan ada Iya. 100 sak gitu. Iya, kan nggak capek. mungkin, nggak mungkin. Capek balai karantinanya. Itu gimana Iya, tuh Bang benar. proses ngetesnya? Biasanya dilakukan pengambilan sampel sih dari petugasnya tuh, dilakukan pengambilan sampel. Kalau untuk diuji lab ya berarti dari sampel itu dibawa ke lab. Tapi kalau yang memang hanya periksa fisik ya nanti barangnya diambil untuk sampel gitu. Kalau misalkan teman, ya baiknya sih kalau itu kita harus siapin dalam kuantiti lebih kecil untuk sampel ke petugas karantinanya. Oke, kalau yang terakhir cengkeh itu gimana tuh Bang? Apa aja yang dicek? Kan waktu itu kita ekspor buah apa sih yang dicek? Ada yang busuk gak? Atau Matoa. buah matoa? Benar. Sama nggak tuh proses ngeceknya? Kalau pasti beda ya, dari komoditinya aja beda. Kalau matoa mungkin dicek dari kelayakannya, dia tuh segar atau enggak, terus ada hama atau enggak gitu. Di cengkeh sih ya juga ada pengecekan gitu, tapi mungkin dari segi kering atau lembabnya, dan kalau misalkan ada apa kayak hewan-hewan kecil gitu tuh kita pernah sempat ada tuh. Kayak gitu-gitu kita pernah temuin, dan akhirnya harus ada perlakuan khusus lagi kayak gitu-gitu kalau untuk cengkeh. Perlu fumigasi nggak tuh Bang? Karena kan cengkeh yang kita kirim tuh kan kering. Perlu difumigasi lagi nggak tuh kira-kira? Kalau perlu dilakukan fumigasi atau enggaknya itu bukan, biasanya kita ngikutin dari regulasi negara tujuannya sih ya.
Jadi kita bisa by request gitu. Kalau misalkan emang dibutuhkan, ya berarti kita harus sediakan gitu. Dan kita bisa sediakan fumigasi itu. Cuma kalau enggak ya nggak terlalu diperlukan juga sih. Kalau yang sejauh ini sih belum ada sih kalau cengkeh. Kalau dokumen-dokumen yang dibutuhin apa aja sih Bang? Standar ya kayak Ekspor biasa? packing list, invoice, PBN, PE, COO. Kalau misalkan emang negara tujuannya itu ada FTA sama Indonesia. FTA itu apa tuh? Free Trade Trade. Agreement, perjanjian dagang, kayak gitulah. Sama ya tadi tambahan itu sertifikat fitosanitari. Kalau untuk packingnya gimana tuh? Kemarin kan ada perlakuan khusus tuh Ya, untuk ya, packing ya. cengkeh. Iya ya. Itu regulasi dari negaranya atau khusus untuk komoditi cengkeh doang? Emang kelihatannya tuh kayak simple ya. Ekspor tuh kelihatannya simple. Kalau misalnya yang tadi kita bahas juga ya dokumennya itu aja. Sama, Ya cuma fitosanitari ada tambahan aja gitu. fitosanitari. Ya biasa kalau kita sebagai tim handling kendalanya sih atau yang biasa jadi ada waktu tambahan gitu. Ya biasanya sih itu kendala-kendalanya, ada permintaan tambahan gitu dari konsaini. Kayak kemarin contohnya ya, balik lagi ke kemarin cengkeh itu, kemarin kan kita ada request dari konsaininya karena memang cengkehnya itu kering, jadi mudah rapuh lah kalau ditumpuk banyak-banyak gitu. Jadi requestnya dari negara sana tuh diminta untuk packingnya ditambahin case kayu gitu teman-teman. Ya. Nah itu ada juga, itu jadi ada permintaan packaging. Kalau untuk yang cengkeh kemarin kendalanya apa aja sih Bang? Ada kendala gak? Kendala apa? Kendala dalam proses ekspor cengkehnya tersebut? Selain packing yang perlakuan khusus itu? Kalau dari segi kendala dari kitanya sih nggak ada ya. Cuma kalau kemarin tuh ada juga kendala di waktu ya. Karena kebetulan kuantiti yang diekspor itu banyak dan ada permintaan tambahan juga dari konsaininya. Jadi ada waktu tambahan kan untuk melakukan yang tadi itu semua. Jadi kita tuh nggak bisa masuk ke schedule awal gitu. Ya akhirnya ke delay gara-gara proses itu. Proses packingnya? Iya benar. Perlu difumigasi nggak tuh Bang? Kan kayu tuh. Ya biasanya kalau packing kayu tuh perlu difumigasi dan Kenapa? diberi label ISPM. Apa tuh SPM? Jangan nanya kepanjangannya. Gimana sih ini apa? Nanti teman-teman boleh ya Sambil sambil searching. Iya. Terus komen di bawah kalau udah tahu jawabannya ISPM tuh apa, buat info ke teman-teman juga. Betul. Benar. Harus Mungkin ada tahu. teman-teman yang nggak mau browsing, maunya baca komen aja kan. Ini komen kalau udah tahu. Kalau selain cengkeh ada apa lagi tuh Bang sebelumnya? Untuk sektor pertanian? Ada vanilla bean, ada kapulaga pernah, ya spesies lah, pala, cengkeh, kayak gitu-gitu. Terus ada kayu manis, ada cabai Jawa, bawang pepper tadi. Ada satu lagi yang jarang tuh, Apa tuh? kemenyan. Kemenyan. Kemenyan Nah, kalau tuh. itu Dasar eksportir pernah ekspor kemenyan. benar-benar kontaineran guys, dan kalian Betul. harus tahu nilai barang kemenyan itu berapa harganya. Coba kalian browsing. Coba tebak. Berapa harga jual di luar negerinya. Kemarin itu kemana? Coba kalian Kemana ekspornya? Kemarin ke Singapura. Ke Singapura tuh. Di Singapura ada dukun juga. Nggak gitu. Nggak berarti semua kok. Jangan samain Indonesia. Oh, kirain. Kan kali aja. Bisa aja jadi bahan baku sabun, terus ada wangian dupa, kayak gitu-gitu. Mbak Rara di Singapura. Mbak Rara di Singapura. Punya remote AC juga untuk langit, kan nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kan urusan kita. Bukan urusan kita, benar. Ya tapi itu teman-teman wajib cek sih hari. Wajib cek. Terus kalau terlepas dari komoditinya nih, untuk isu atau kendala ekspor pertanian tuh yang baru-baru ini apa sih? Ada gak? Larangan ekspor minyak sawit. Enggak ya, jangan ke sana. Itu next
konten mungkin. Iya mungkin. Kalau teman-teman tertarik ya komen. Komen. Soalnya saat ini kita juga mengikuti saran-sarannya, direbus guys. Tadi apa kendala? Itu tuh kendala untuk ekspor pertanian. Ada ya perubahan regulasi itu pasti ada ya, entah itu dirubah atau ditambah, dikurangi gitu kan, itu ada. Contohnya kayak yang baru-baru ini kalau misalkan teman-teman mau ekspor komoditi pertanian, terutama yang dikonsumsi ya, dengan negara tujuan itu ke China, itu kita harus mengajukan dulu pengajuan ke instansi di sananya kalau kita tuh udah terdaftar. Nama regulasinya itu ada izin GACC namanya, kepanjangannya aneh lupa, GACC. Oke, itu regulasi baru ya. Jadi komoditi apapun pertanian yang dikonsumsi dan mau masuk ke China, kita itu harus punya ID atau nomor yang sudah terregistrasi gitu. Jadi company kita atau company teman-teman tuh sudah terdaftar oleh instansi GACC tadi. Jadi hanya eksportir yang sudah mempunyai ID register itu yang boleh masukin barang pertanian konsumsi ke negara China itu. Dan kita udah punya. Wih, keren. Untuk yang mau pakai jasa Mr. Eksportir, ekspor ke Cina boleh tuh. Boleh. Itu tuh semacam izin ekspor ya untuk masukin barang ke negara Cina. Benar. Jadi ya panjang sih itu proses pengurusannya. Panjang lah. Panjang. Pokoknya klien Mr. Eksportir terima jadi pokoknya. Iya, benar. Ya itulah kita di sini tuh ada untuk lebih memudahkan teman-teman yang emang punya passion atau punya bisnis ekspor gitu, dan ada kendala-kendala, fungsi kita di sini untuk memberikan solusi untuk kendala-kendala itu. Itu izinnya untuk semua produk kah? Semua komoditi? Dia tuh ada penggolongan gitu sih, ada penggolongan gitu Sur. Kayak misalkan ada penggolongan tuh yang biji-bijian, itu ada biji apa aja gitu, A, B, C, D itu digolong-golongkan gitu, dan ID-nya register itu per golongan itu. Oh, oke. Iya, kayak misalkan teman-teman mau ekspor kopi, dia itu masuk ke golongan apa, yaitu yang diajukan gitu. Dengan mencantumkan HS code komoditinya, kayak gitu-gitulah. Kalau selain ke Cina, ada lagi nggak update-annya? Sejauh ini itu ya, kalau yang benar-benar merubah proses gitu. Kalau untuk negara-negara konflik, bisa nggak? Siapa tahu pengen ekspor Ada tisu ke Rusia, pemboikot, ya boikot-boikotan gitulah ya, yang dimaksud gitu. Itu ada. Tapi itu tuh udah tersolusikan juga Sur. Semisal ada negara A memboikot negara B gitu, tapi negara C tuh boleh ekspor ke negara A. Oke. Nah, karena yang bermasalah ini cuma A sama B, ya B bisa aja ke C dulu baru ke A gitu. Oh iya, itu solusi ya. Solusinya Jadi misalkan gitu. kita Transshipment nama itu guys, ingat. Transshipment. Kita mau ekspor tisu ke Ukraina nih, harus lewat negara mana dulu gitu. Iya gitu. Itu solusinya. Transshipment. Nah, balik lagi nih ke sektor pertaniannya. Kalau untuk Indonesia masih bisa diandelin nggak sih sektor pertaniannya? Sektor pertaniannya untuk diekspor? Kalau untuk diandalkan tentu ya sangat bisa diandalkan, karena kalau dari Indonesia sendiri kan terkenal negara agraris gitu, dimana banyak hasil-hasil bumi, hasil-hasil pertanian gitu yang melimpah dari Indonesia dan punya nilai lebih di luar, ya pasti sangat diekspor. Masih besar potensinya. Contoh komoditinya apa tuh yang bisa diandelin? Yang sering diekspor? Diandelin. Selain kelapa sawit ya, karena selain. Ya banyak ya, kalau dari lihat apa yang pernah kita handle gitu, ya ada kopi, ada coconut sugar, ada palm sugar, gula-gulaan gitu. Terus ada produk pertanian yang sebelum-sebelumnya udah kita bahas gitu, buah-buahan juga ya kan.
buah-buahan tuh nilainya tuh gede banget ya, kayak pisang ke Middle East gitu. Terus mangosteen apa bahasa Indonesianya? Manggis ke China. Itu kan pasarnya masih gede banget gitu di luar. Sebenarnya ada tuh pasarnya gede banget, tapi nggak boleh diekspor bang. Ya komen ya kalau kita mau bahas, komen. Bahas itu penting. Nah kan udah kita bahas semua nih dari sektor pertanian sampai akhir-akhir ini komoditi apa aja yang sering diekspor Mr. Eksportir. Nah kalau kesimpulannya nih apa aja sih untuk seluruhnya untuk Mr. Eksportir dan sektor pertanian yang ada untuk Indonesia? Kesimpulannya nih dari pertama kita ngobrol. Betul. Oke, jadi buat teman-teman untuk potensi ekspor komoditi pertanian itu masih sangat besar ya, pasarnya itu juga masih luas banget di dunia. Dan kalau untuk proses ekspornya ya itu tadi yang udah kita bahas, tidak jauh berbeda, hanya saja ada regulasi tambahan yang harus dipenuhi untuk komoditi pertanian, yaitu sertifikat fitosanitari gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ekspor komoditi pertanian, langsung aja gaskan, kita sama-sama untuk dapat cuan ekspornya gitu. Itu sih kesimpulannya. Kalau untuk Mr. Eksportir gimana? Kalau untuk Mr. Eksportir ya kita di sini bakal selalu ada untuk jadi solusi dari teman-teman, dari masalah teman-teman semua. Yang mau ekspor nih, yang baru-baru atau mau nanya-nanya bisa. Boleh banget. banget. Boleh banget datang ke kantor atau telepon hotline, itu boleh banget. Kita welcome buat sobat ekspor semua. Apalagi kan perdagangan akhir-akhir ini lagi banyak ya. Perdagangan apa? Perdagangan semuanya, pertanian. Iya. Lagi mulai bangkit lagi nih sektor-sektornya gara-gara udah selesai lah. Benar. Masalah-masalah. Ya udah gitu, hilang aja ya pandemi gitu. Tapi kan ada muncul baru. Apa? Hepatitis. Oke, terima kasih untuk sobat ekspor yang udah ngikutin dan nonton kita dari awal. Untuk info seputar layanan ekspor bisa dicek di web kita www.mrexportir.com. Dan buat teman-teman yang mau tahu info-info menarik dari Mr. Eksportir, jangan lupa follow sosial media Mr. Eksportir. Ada Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter di @mreksportir. Dan biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya, bisa di-subscribe dan nyalain loncengnya. Dan kalau mau request topik pembahasan lainnya bisa di komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.